Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini, kembali kami akan menjawab pertanyaan subscriber kami perihal penyebab motor 2 tak yang lemah saat awalan, kurang performa di tanjakan, beserta solusinya. Tapi sebelum lanjut, silakan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Motor 2 tak banyak yang mengalami keluhan performa motornya tidak responsif, utamanya saat awalan. Itu ngok dan tidak bertenaga, dan jika dipakai boncengan, bawa muatan ataupun menghadapi tanjakan panjang, motor akan ngeden guys, dan tidak bisa jalan enak seperti tertahan. Nah, hal ini terjadi karena berbagai penyebab guys, antara lain adalah: pertama, membran karburator yang melongo. Sekilas memang sepele, tapi efek yang ditimbulkan akibat membran yang melongo ini akan menyebabkan pengkabutan bahan bakar yang tidak maksimal, yang seharusnya BBM terdistribusi ke ruang bakar dalam bentuk uap halus. Maka jika membran karbu melongo, bentuknya akan jadi butiran, sehingga pembakaran tidak terjadi sempurna. Akibatnya tenaga yang terbentuk menjadi tidak maksimal guys. Nah, solusi yang pertama, jika membran masih lumayan, bisa kalian balik posisinya dan kemudian ganjel dengan plastik semisal bekas kartu perdana agar posisinya bisa rapat kembali. Yang kedua, bisa kalian ganti daun membrannya saja guys, tapi pastikan jika kalian ganti, sebisa mungkin ganti dengan yang original, atau yang memang jika kalian berinisiatif upgrade, nah ganti dengan yang karbon, tapi pastikan yang kualitasnya bagus guys. Yang ketiga, jika kondisi membran sudah parah, ya ganti full set dengan rumah membrannya. Jika dana kalian banyak, bisa beli baru original, namun jika dana kalian terbatas, bisa beli yang bekas. Nanti beli aja daun membrannya yang ori guys. Jadi rumahnya beli yang bekas, kemudian kalian beli daun membrannya saja yang ori. Jangan pernah beli yang KW karena tidak awet dan biasanya BBM akan boros dan susah setelan, serta hasilnya kurang maksimal jika bukan yang original guys. Yang kedua adalah kampas kopling yang sudah aus. Nah, ini adalah faktor umum dari motor yang jika dikas gereng-gereng dan tidak bisa lari. Cirinya adalah kampas kopling aus, antara lain motor itu sangat galak jika masih gigi netral tapi nol, tapi akan habis tenaga jika masuk gigi manapun guys. Nah, ciri lain dari kampas kopling aus adalah saat kalian pengen menyalip kendaraan, maka motor akan susah diajak berakselerasi dan cuma ngeng aja pada RPM tersebut dan kecepatan tersebut pula. Meskipun gas sudah kalian puntir, RPM tetap bertahan di situ guys. Itu ciri-cirinya. Nah, gejala motor yang kampasnya aus ini akan sangat menyiksa jika kendaraan melewati medan pegunungan atau boncengan dengan yang berbobot banyak. Nah, motor akan hilang tenaga guys. Nah, ini solusinya. Solusinya hanyalah ganti kampas kopling tentu saja guys. Tidak bisa yang lain. Untuk kalian yang pengen ganti kampas kopling, pastikan ganti dengan yang original. Tapi jika dana terbatas, kami rekomendasi merek KW tapi yang harganya lumayan murah, tapi lumayan bagus guys, dan jarang ada palsunya. Karena jujur aja, di marketplace banyak banget part KW yang dibungkus dengan plastik ori. Jadi guna menghindari hal ini, cari aman saja guys, pakai merek KW yang lumayan bagus tapi jarang palsuannya. Nah, untuk itu kami rekomendasi merek Indopart untuk merek kopling yang harganya terjangkau tapi kualitas yang lumayan bagus, guna menyelesaikan masalah kopling aus ini guys. Yang ketiga adalah knalpot kotor dan menyebabkan tertutupnya lubang pembuangan pembakaran. Nah, ini yang kadang jadi hal yang tidak diperhatikan pengguna pemula 2 tak guys, dimana rata-rata pengalamannya hanya pakai 4 tak yang jauh dari kasus oli samping sampai ke knalpot. Di motor 2 tak, penggunaan oli samping sebagai media pembakaran akan menyebabkan residu karbon yang jika menumpuk terlalu lama akan mengeras dan jika didiamkan berpotensi menutupi lubang pembuangan di knalpot guys. Nah, jika tenaga yang dihasilkan masih banyak tapi sisa pembakaran tertumpuk dan hanya kembali lagi, maka tendangan balik yang berlebih ini
dan cuma terlepas sedikit akibat lubang pembuangan tadi yang tertutup oleh karbon, tentu saja tenaga yang dihasilkan akan jadi melemah guys. Efeknya ya mesin akan kehilangan performanya, tanjakan akan loyo, bahkan saat trek lurus pun akan mudah loyo juga guys. Nah, solusi paling murah ya bersihkan saja knalpot kalian dari residu karbon tersebut, bisa dengan teknik belah knalpot dan bersihkan, atau membakar knalpot, atau dengan sistem cairan guna membersihkan sisa residu agar sisa pembakaran bisa tersalurkan normal kembali guys. Yang keempat adalah kompresi yang terganggu akibat piston atau ring piston atau stang piston yang aus. Nah, hal ini biasanya terjadi akibat motor pernah ngejim berulang-ulang sehingga piston menjadi baret serta ring piston tidak bisa mengunci pada posisinya lagi secara baik. Efek dari motor yang baret parah piston dan ring yang lemah ini tidak bisa menghasilkan dorongan tenaga yang maksimal karena akan ada tenaga bocor yang terjadi sehingga kompresi yang dihasilkan tidak bisa 100% guys. Akibatnya tenaga yang dihasilkan pun tidak bisa jadi 100% guys. Nah, ciri dari motor 2 tak yang kompresi bocor ini biasanya dari suara yang sudah knocking seperti tek 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 atau tok 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 seperti itu. Nah, solusi dari hal ini tentu saja kalian harus ke bengkel coulter guna ganti piston dan ring, atau sekalian stang piston jika stangnya dirasa sudah oblak pula guys. Kalau ada dana ya tentu saja pakai ori guys. Kalau dana terbatas, kami rekomendasi merek FIM yang kualitasnya bagus untuk yang non original ya guys. Yang kelima adalah seal pada mesin yang aus. Nah, kasus motor yang drop performa seperti respon turun, tanjakan drop tenaga, tanjakan itu drop saat dia pakai tenaga 1, 2, 3, 4 itu drop tenaga, padahal mesin suaranya halus, kampas koplingnya juga halus pula guys. Biasanya akibat dari seal krek as yang bocor. Jika seal krek as bocor, maka tenaga yang seharusnya masuk ke ruang bakar maka menjadi kemana-mana guys, sehingga tenaga yang dihasilkan menjadi terpecah dan tidak fokus dan hilang, sehingga motor pun jadi kehilangan performa guys. Hal ini bisa jadi akan kalian rasakan bagi kalian yang motornya lemah saat bawa muatan dan saat awalan itu tidak langsung responsif. Ciri lainnya adalah asap knalpot akan jadi banyak guys, lebih banyak dari semula, serta baunya menjadi sangit dan bukan bau wangi layaknya bau oli samping. Hal ini karena oli mesin itu ikut terbakar di ruang bakar, sehingga oli mesin akan sering berkurang sendiri padahal tidak netes guys. Nah, solusinya ya harus buka mesin dan cari seal mana saja yang harus kalian ganti, serta pastikan saat kalian ganti seal, ganti dengan yang original. Khusus seal tidak ada toleransi guys, atau rekomendasi dari kami untuk yang KW, karena jika kalian pasang seal KW pasti usia pakai tidak akan lama. Dan lagi sebenarnya seal itu tidak mahal guys, kisaran 25.000 saja untuk seal krek as satu bijinya. Jika kalian semua ganti itu nggak nyampe 150 ribuan guys. Jadi pastikan jika ganti seal pastikan dengan yang original guys. Yang keenam, penggunaan karbu KW dan setelan karbu yang tidak pas. Nah, selalu kami menyarankan bahwa sebisa mungkin untuk karburator pakailah karbu yang ori. Jika dana terbatas, beli karbu ori bekas dan ganti full set repair kitnya dengan yang ori guys. Insya Allah hasilnya akan seperti ori baru nantinya. Karena sangat banyak kasus karbu KW yang jika dipakai akan membuat motor jadi drop atau hilang tenaga, ngok, dan lain-lain. Ada lagi kasus motor memang enak dipakai padahal pakai karbu KW, tapi pasti konsumsi BBM-nya jadi boros kalau dipaksa untuk jadi enak guys. Nah, untuk masalah ini solusinya ya ganti karbu guys, dan yang ori ya guys. Kemudian kasus motor ngok-ngok di gas saat netral galak tapi masuk gigi jadi ngok. Nah, bisa kalian set ulang karbu kalian. Bisa jadi setelan karbu kalian terlalu banyak angin atau terlalu boros BBM-nya guys. Sesuaikan saja yang pas agar tarikannya menjadi normal. Atau jika sering berebet parah, itu biasanya jarum pelampung terlalu naik sehingga menutup distribusi BBM. Nah, solusinya turunkan setelan pelampung agar jarumnya bisa turun. Dengan begitu debit BBM di tampungan karbu bisa banyak dan BBM tersalurkan menjadi seperti yang dibutuhkan oleh mesin. Terus sekali lagi terakhir,
jangan lupa selalu bersihkan pilot jet dan main jet semprot, karena jalur-jalur BBM seperti itu jika terganggu akan menyebabkan motor kalian hilang performa guys. Oke, itu tadi konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video vintage Sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.